Cerita Raffi Ahmad bertemu dengan Nyi Roro Kidul, pesan penting dari Ratu Pantai Selatan. Selamat datang, para penonton pemberani. Kali ini, kami akan membawamu ke dalam sebuah cerita yang tidak hanya penuh misteri tetapi juga memiliki pesan mendalam. Cerita ini mungkin akan membuat bulu kudukmu merinding, jadi pastikan kamu menontonnya hingga akhir. Cerita ini adalah tentang salah satu selebriti terbesar di Indonesia, Raffi Ahmad, yang mengalami pertemuan luar biasa dengan Nyi Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan. Percayakah kamu dengan kisah ini? Mari kita simak dan temukan jawabannya bersama. Sebagai seorang selebriti, Raffi Ahmad tidak asing dengan jadwal yang sangat padat. Dari pagi hingga malam, ia melintasi kota demi kota untuk syuting, meeting, dan menghadiri berbagai acara. Meski jadwalnya sangat sibuk, Raffi selalu mencari cara untuk menyegarkan kontennya di kanal YouTube miliknya, tempat ia berbagi kehidupan sehari-hari, perjalanan, hingga momen-momen istimewa bersama keluarganya. Suatu hari, sebuah ide muncul, syuting konten eksplorasi di Pantai Selatan. Pantai ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki kisah-kisah mistis yang melegenda di seluruh Nusantara. Ide ini disambut antusias oleh tim produksi, terutama karena banyak penggemar yang penasaran dengan mitos Nyi Roro Kidul. Mereka pun memilih salah satu pantai di kawasan itu sebagai lokasi syuting, sebuah tempat yang keindahannya tersembunyi di balik mitos yang penuh misteri. Setibanya di lokasi, suasana pantai benar-benar memukau. Ombak yang bergulung-gulung memecah kesunyian, dan hamparan pasir putih bersinar diterpa matahari. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa sunyi yang tak biasa. Beberapa anggota tim mengaku merasakan hawa dingin meski matahari masih terang di atas kepala. Mungkin hanya sugesti, canda Raffi mencoba mencairkan suasana. Syuting berlangsung hingga senja. Mereka merekam berbagai segmen, dari eksplorasi pantai, cerita tentang mitos setempat, hingga wawancara dengan penduduk lokal yang menceritakan pengalaman mereka terkait kehadiran sosok Nyi Roro Kidul. Ketika malam tiba, Raffi dan timnya kembali ke villa yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari pantai. Villa itu tampak nyaman, namun suasana sekitarnya terasa begitu sepi, seolah hanya mereka yang tinggal di sana malam itu. Saat malam semakin larut, Raffi merasa sulit untuk tidur. Udara terasa dingin menusuk meski pendingin ruangan sudah dimatikan. Ia mencoba mengabaikan rasa gelisahnya dengan memeriksa ponsel, membaca komentar-komentar dari para penggemar di media sosial. Namun, semakin ia berusaha mengalihkan perhatian, semakin kuat rasa seolah ada yang memanggilnya. Raffi merasa perlu mencari tahu apa yang terjadi. Dengan mengenakan jaket tipis, ia keluar dari kamar dan melangkah perlahan menuju teras villa. Suasana di luar begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik dan debur ombak dari kejauhan. "Ah, mungkin hanya perasaanku saja," gumamnya pelan. Namun, kakinya terus melangkah, membawa dirinya semakin dekat ke arah pantai. Tanpa sadar, ia meninggalkan villa dan berjalan sendirian di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Ketika tiba di tepi pantai, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang tadinya berembus lembut tiba-tiba berhenti. Udara terasa begitu sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Raffi berdiri memandang ombak yang bergulung-gulung di depannya. Ia mulai berpikir untuk kembali ke villa ketika matanya menangkap sosok wanita berdiri di atas ombak. Wanita itu mengenakan kebaya hijau dengan rambut panjang terurai. Cahaya rembulan memantulkan kilauan dari pakaian wanita tersebut, memberikan kesan anggun sekaligus magis. Raffi tertegun. Apakah ini nyata, atau hanya halusinasinya karena kelelahan? Namun, ketika mata wanita itu menatap langsung ke arahnya, Raffi merasakan gelombang energi yang tak bisa dijelaskan. Jantungnya berdebar keras, namun kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan. Suaranya terdengar lembut namun penuh wibawa, seperti gema yang berasal dari dalam laut. "Raffi Ahmad," ujar sang ratu,
memanggil namanya dengan nada yang membuat bulu kuduknya meremang. Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki pengaruh besar. Ketahuilah, ketenaran dan kekayaan adalah ujian. Gunakanlah pengaruhmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan hanya untuk hiburan semata. Jika kau melupakan ini, konsekuensinya akan berat. Kata-kata itu terucap dengan nada tegas, namun bukan ancaman. Setelah mengatakan itu, sosok Nyi Roro Kidul perlahan menghilang bersama gulungan ombak, meninggalkan Raffi yang masih terpaku di tempat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, Raffi menceritakan kejadian itu kepada timnya. Sebagian besar dari mereka terkejut, namun ada juga yang menganggapnya sebagai mimpi belaka. Mungkin kamu hanya terlalu lelah, Raffi, kata salah seorang anggota tim, mencoba menenangkan suasana. Namun, Raffi tahu bahwa apa yang dialaminya lebih dari sekadar mimpi. Ia merasa ada pesan yang mendalam dari pertemuan tersebut, sebuah tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Mulai saat itu, Raffi menjadi lebih berhati-hati dan lebih menghormati pantai, terutama yang memiliki kaitan dengan kepercayaan leluhur. Ia merasa bahwa kejadian malam itu adalah pengingat untuknya, bukan hanya sebagai selebriti, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pengaruhnya dengan bijak. Sejak kejadian di pantai selatan, Raffi mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali ia mendekati pantai atau bahkan sekadar melihat laut dari kejauhan, ada sensasi yang aneh. Angin yang berembus terasa berbeda, sejuk dan lembut, namun seperti menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang mengawasinya, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Hal ini membuat Raffi berpikir bahwa pesan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul masih belum sepenuhnya tersampaikan. Rasa penasaran itu tumbuh semakin besar. Ia mencoba mencari penjelasan melalui berbagai sumber, dari buku tentang mitologi Nusantara hingga berbicara dengan orang-orang yang dianggap memahami dunia spiritual. Namun, jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Sang Ratu hanya memberikan pesan kepada mereka yang dianggap pantas menerimanya, dan hanya waktu yang akan menjelaskan arti sebenarnya. Pada suatu malam, ketika Raffi sedang tertidur di kamar hotel setelah jadwal syuting yang melelahkan, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang luar biasa indah. Di dalam mimpi itu, Raffi menemukan dirinya berada di sebuah istana megah di dasar laut. Dinding-dinding istana tersebut terbuat dari batu giok hijau yang bersinar lembut, sementara lantainya memantulkan cahaya biru kemasan seperti permukaan air. Aroma segar laut bercampur dengan harum bunga melati memenuhi udara. Raffi berjalan perlahan menyusuri lorong istana yang dipenuhi ukiran indah, hingga ia tiba di sebuah aula besar dengan singgasana megah di tengahnya. Di sana, Nyi Roro Kidul duduk anggun, mengenakan pakaian kebesaran berwarna hijau zamrud dengan mahkota bertabur permata. Pandangan matanya lembut, namun ada aura wibawa yang membuat Raffi merasa kecil di hadapannya. "Selamat datang kembali, Raffi," ujar sang ratu dengan senyum tipis, seolah telah menunggunya sejak lama. Dalam mimpi itu, Nyi Roro Kidul kembali berbicara dengan Raffi, namun kali ini pesannya jauh lebih mendalam. "Kau telah memulai langkah yang benar," katanya, suaranya menggema lembut di ruangan megah itu. "Namun, tugasmu belum selesai. Ketenaran yang kau miliki adalah karunia, tetapi juga tanggung jawab. Bangkitkan kesadaran masyarakatmu tentang pentingnya menjaga alam, terutama lautan. Laut ini adalah rumahku, tetapi juga warisan yang harus dijaga oleh manusia. Jangan biarkan keserakahan merusaknya." Raffi mencoba berbicara, ingin bertanya lebih banyak, tetapi suaranya seolah terperangkap di tenggorokan. Sang ratu melanjutkan, "Aku akan selalu mengawasimu dari kejauhan. Namun, ingatlah, keputusan ada di tanganmu. Apakah kau akan melindungi warisan ini, atau membiarkannya hancur?" Sebelum Raffi sempat bereaksi, mimpi itu perlahan memudar. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun hatinya penuh dengan keyakinan bahwa mimpi itu adalah lebih dari sekadar bunga tidur. Setelah mimpi tersebut, Raffi mulai mengambil langkah nyata.
Ia menyadari bahwa pesan Nyi Roro Kidul bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang tanggung jawab yang lebih besar kepada lingkungan dan masyarakat. Ia mulai bekerja sama dengan berbagai lembaga konservasi untuk melindungi ekosistem laut, terutama pantai-pantai di Indonesia yang seringkali menjadi korban polusi dan eksploitasi. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah menggelar kampanye pengurangan sampah plastik. Melalui kanal YouTube dan media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut, Raffi membagikan informasi tentang dampak buruk sampah plastik terhadap lautan. Ia bahkan mengadakan aksi bersih-bersih pantai bersama para penggemarnya, mengajak mereka untuk terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan. Laut adalah kehidupan kita. Jika kita tidak menjaganya, siapa lagi yang akan melakukannya? Kata Raffi dalam salah satu videonya yang viral. Selain fokus pada pelestarian lingkungan, Raffi juga mulai mempromosikan budaya Nusantara melalui berbagai platform. Ia merasa bahwa pesan Nyi Roro Kidul juga mencakup pelestarian tradisi dan adat istiadat yang mulai terkikis oleh modernisasi. Dalam acara-acara televisi maupun kontennya di YouTube, Raffi sering mengundang tokoh budaya dan spiritual untuk membahas kekayaan tradisi Indonesia. Dari tarian tradisional, upacara adat, hingga cerita-cerita rakyat seperti legenda Nyi Roro Kidul, semuanya diperkenalkan kepada generasi muda dengan cara yang menarik dan edukatif. Raffi percaya bahwa dengan memahami akar budaya mereka, masyarakat Indonesia akan lebih menghargai warisan nenek moyang dan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Budaya kita adalah identitas kita, ujarnya dalam sebuah wawancara. Tanpa budaya, kita kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Namun, perjalanan Raffi tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapinya, mulai dari keraguan publik hingga kesulitan dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Beberapa orang menganggap perubahan Raffi sebagai upaya untuk meningkatkan citra diri, bukan karena niat tulus. Orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat, pikir Raffi, mencoba tetap fokus pada misinya. Selain itu, ia juga mengalami pengalaman-pengalaman aneh yang sulit dijelaskan. Misalnya, setiap kali ia mendekati laut untuk syuting atau aktivitas lain, angin sejuk yang khas selalu terasa di sekelilingnya, seolah mengingatkan kehadiran sang ratu. Meski demikian, Raffi tidak pernah merasa takut. Sebaliknya, ia merasa bahwa kehadiran itu adalah bentuk dukungan atas apa yang sedang ia lakukan. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk melanjutkan misi yang telah ia mulai. Kehidupan Raffi berubah sepenuhnya setelah pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang selebriti, tetapi juga sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan dan budaya. Program-program yang ia jalankan telah menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan warisan budaya mereka. Meskipun ada yang meragukan kisahnya tentang pertemuan dengan sang ratu, Raffi tidak peduli. Baginya, pesan yang ia terima adalah sesuatu yang nyata dan telah mengubah pandangannya tentang hidup. Setiap kali ia mendengar suara ombak, ia selalu teringat pesan terakhir Nyi Roro Kidul, jangan lupakan asalmu, dan jagalah apa yang telah diwariskan kepadamu. Pesan itu menjadi pengingat abadi bahwa ketenaran bukanlah tujuan, melainkan alat untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia.